Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita kembali lagi di channel Ratno Ramadan Official. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari bab yang sebelumnya, bab keempat, penjelasan tentang i'rob. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dari bab i'rob yang sudah dijelaskan, yang mana kesimpulan ini oleh pengarang kitab diringkas agar kita sebagai pemula lebih memahami kalimat mana yang di-i'rab dengan huruf dan kalimat mana yang di-i'rab dengan harokat. Maka dari itu mari kita sama-sama perhatikan, kita bacakan dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul mu'anasis salimi wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un wa kulluha turfa'u bil dhamati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati wal ismu alladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'u al mu'talul akhiri yujzamu bihadfi akhirih. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tathniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alu al khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tathniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa ammal asma'u al khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa ammal af'alu al khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Nah, ini adalah bacaan matan daripada kitab Al-Jurmiyah. Jadi Kimusonib dari sekian banyaknya tulisan matan ini Kimusonib meringkas dari bab awal kalam sampai ke bab i'rab. Maka diringkaslah di sini oleh Kimusonib, yang mana keseluruhannya, kesimpulannya daripada yang saya bacakan ini adalah kalimat yang di i'rab itu hanya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang di i'rab dengan harokat, yang kedua ada yang di i'rab dengan huruf. Nah, maka untuk mempermudah daripada yang saya bacakan ini, maka di sini saya sudah sertakan tabel untuk lebih mempermudah lagi bagi para pemula. Nah, di sini saya sudah sertakan tabel dengan memakai dua warna agar lebih memudahkan para pemula. Yang pertama saya warnai tabelnya dengan warna oranye, yang kedua saya warnai tabelnya dengan warna hitam. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah para pemula yang sedang mempelajari kitab Al-Jurmiyah, terutama di bagian bab kalimat yang di-i'rab oleh harokat dan yang di-i'rab oleh huruf. Yang pertama ada warna oranye, yakni isim mufrad. Isim mufrad dia pasti di-i'rab oleh harokat. Ya, ketika dia baik rofa, nasab, khofad, dia di-i'rab oleh harokat. Ketika dia rofa, i'rabnya adalah dhammah. Ketika dia nasab, i'rabnya adalah fathah. Ketika dia khofad, i'rabnya adalah kasroh, ya kan? Jadi isim mufrad itu adalah kalimat isim yang di-i'rab oleh harokat. Ya, dhammah, fathah, kasroh ini adalah harokat. Ya. Lalu yang kedua
di sini tabelnya ada yang warna oranye jama muannas salim. Ini pun sama, dia ketika rofa, nasab, khofad dia akan di-i'rab dengan harokat. Ketika dia rofa, di-i'rabnya dengan domah. Ketika dia nasab, di-i'rabnya kasroh. Ketika khofad, dia kasroh. Lalu yang ketiga, jama taksir. Ini juga saya beri tanda warna oranye karena ketika dia rofa, nasab, khofad di-i'rabnya oleh harokat. Ketika rofa di-i'rab oleh nasab, oleh domah, afwan. Ketika dia nasab di-i'rabnya oleh fathah, dan ketika dia khofad di-i'rabnya oleh kasroh. Nah, selanjutnya ada isim ghair munsorib. Ini juga saya beri tanda dengan warna oranye karena isim ghair munsorib ini ketika rofa, nasab, khofad dia juga di-i'rab oleh harokat. Ketika rofa dia di-i'rab oleh domah, dan ketika nasab di-i'rab oleh fathah, ketika khofad dia di-i'rab oleh fathah. Lalu selanjutnya ada fi'il mudhari yang sahih akhir. Ya, ini juga sama, ketika rofa, nasab, namun dia tidak menerima khofad, tapi dia menerima jazm karena fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini juga ketika dia rofa, nasab dan jazm di i'rab oleh harokat. Ketika rofa dia i'rabnya adalah dhammah, ketika nasab dia i'rabnya fathah, dan ketika jazm dia i'rabnya sukun. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang di-i'rab oleh harokat. Ya, ini yang satu bagian. Tadi adalah ada dua bagian ya, i'rab yang di-i'rab dengan harokat dan di-i'rab dengan huruf. Maka yang sudah saya jelaskan ini adalah yang satu bagian, kalimat-kalimat yang di-i'rab oleh harokat. Ya, tadi ada isim mufrad, jama muannas salim, jama taksir, ada isim ghair munsorif, dan juga ada fi'il mudhari. Dan kesemuanya ini adalah kalimat-kalimat yang di-i'rab oleh harokat. Jadi mohon kepada para pemula agar senantiasa untuk menghafalkan bab i'rab ini, karena bab i'rab ini adalah bab yang paling penting dan dikatakan ini adalah kunci keberhasilan untuk memahami bab-bab selanjutnya yang ada di dalam kitab Al-Jurumiyah. Ya, sekali lagi bagian tadi yang pertama kita menjelaskan kalimat yang di-i'rab oleh harokat. Nah, lalu kita lanjut yang kedua, yakni walladzi yurabu bil hurufi, yaitu kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Kita lihat lagi tabel yang pertama tadi. Nah, sekarang kalimat yang di-i'rab dengan huruf saya kasih tanda dengan warna hitam. Di sini yang pertama ada kalimat isim tasniyah. Isim tasniyah ini adalah kalimat yang di-i'rab oleh huruf. Ya, ketika dia rofa maka i'rabnya adalah alif. Nah, alif ini adalah huruf daripada huruf hijaiyah. Ketika nasab, isim tasniyah akan di-i'rab oleh iya. Dan ketika khofad, dia akan di-i'rab juga oleh huruf iya. Itu isim tasniyah. Yang kedua, jama mudzakkar salim. Ini juga kalimat yang di-i'rab oleh huruf. Ketika rofa, i'rabnya adalah waw. Ketika nasab, i'rabnya iya. Ketika khofad, i'rabnya iya. Lalu yang ketiga, ada asmaul khamsah. Asma yang 5. Ketika dia rofa maka i'rabnya dengan huruf yaitu waw. Ketika dia nasab, i'rabnya juga memakai huruf yaitu alif. Dan ketika khofad, i'rabnya memakai huruf yaitu iya. Nah, di sini juga ada yang variatif. Apa yang variatif? Dia bisa di-i'rab dengan huruf dan bisa di-i'rab dengan harokat, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang mana ketika dia rofa, fi'il mudhari mu'tal akhir ini akan di-i'rab oleh dhammah
tapi domahnya domah muqaddarah, domah yang disembunyikan. Dan ketika nasab dia akan di-i'rab oleh fathah, ketika jazm dia akan di-i'rab oleh hadfu harfi illah, yaitu membuang huruf ilatnya. Ya, jadi fi'il mudhari ini variatif ya. Terus selanjutnya ada af'al khamsah, fi'il yang 5 ketika dia rofa di-i'rab oleh nun, dan ketika nasab dia di-i'rab oleh hadfun nun, dan ketika jazm di-i'rab oleh hadfun nun. Ya, itu beberapa kalimat yang di-i'rab oleh huruf. Maka di sini saya beri tanda dengan dua warna, yakni warna oranye dan warna hitam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah bagi para pemula yang ingin menghafalkan tentang kalimat yang di-i'rab oleh huruf dan harokat. Jadi kan bisa membedakan tuh mana kalimat yang di-i'rab oleh harokat, mana kalimat yang di-i'rab oleh huruf. Jadi tinggal dihafalkan saja, tinggal dibulak-balik saja. Kalau belum hafal dibalik lagi videonya, dibalik lagi untuk mempermudah. Maka saya kasih tabel penjelasannya dan juga saya kasih warnanya agar mempermudah. Alhamdulillah, baik, untuk pelajaran kita pada kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemula baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan saya doakan bagi yang belajar supaya cepat diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berlanjut kepada part 6.